Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadinda Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 1203 1510444. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Khairul. Saya akan menjelaskan 3 aspek penting yang terkait dengan perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan emosi, dan yang terakhir, perkembangan kognitif. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih perkembangan peserta didik itu dan kenapa kita harus mempelajari perkembangan peserta didik itu. Tujuannya apa? Perkembangan peserta didik adalah suatu proses di mana adanya perubahan pada aspek-aspek psikologis orang-orang yang sedang menempuh suatu jenjang agar kita sebagai calon guru bisa menerapkan perilaku yang nantinya bisa berdampak pada perubahan-perubahan peserta didik ke arah yang lebih baik lagi. Jika kita menerapkan perilaku yang baik, maka mereka juga akan mencontoh dan menerapkan perilaku tersebut pada kehidupan. Perubahan fisik. Perubahan fisik dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam fisik atau yang terjadi di tubuh manusia sendiri. Seperti pertambahan berat badan, pertambahan tinggi badan, cara manusia menggunakan tangannya ketika fase bayi dan dewasa, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa perubahan fisik pada remaja. Yang pertama, ketika remaja, pasti mereka akan mengalami masa pubertas. Nah, masa pubertas pada remaja perempuan dan remaja laki-laki itu akan menjelaskan tentang perkembangan fisik yang terjadi pada remaja. Ketika remaja, mereka akan mengalami masa pubertas yang akan mengakibatkan mereka canggung atau mereka gugup pada ketika melewatinya, seperti remaja perempuan yang bingung akan menstruasi pertamanya atau remaja lelaki yang bingung akan perubahan suaranya. Nah, ketika pubertas, remaja perempuan dan remaja laki-laki akan mengalami hal yang berbeda. Yang pertama, ketika remaja perempuan mengalami menstruasi, mereka akan mengalami yang namanya pertambahan berat badan pada tubuh mereka sendiri. Kan adanya pertambahan jaringan lemak pada bagian-bagian tertentu seperti bokong, paha, lengan atas, dan dadanya. Nah, jadi ketika mereka menstruasi, perkembangan fisik mereka akan mengalami pertambahan berat badan yang dikarenakan adanya pertambahan susunan urat dan otot. Itu sebabnya laki-laki akan lebih berotot, akan lebih tegap, akan lebih tinggi, dan nampaklah bedanya ketika mereka sudah mengalami pubertas. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang berkaitan dengan fungsi otak yang digunakan untuk berpikir tentang apa saja yang ada di lingkungannya. Nah, apabila fungsi otak berkembang dengan baik, maka baiklah proses berpikir seseorang tersebut. Jika kita tidak bisa berpikir, maka kita harus bertanyakan apakah otak kita berjalan dengan baik atau enggak. Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana cara berpikir seseorang dan bagaimana pikiran anak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah gabungan dari kedewasaan, sistem syaraf dan otak, serta adaptasi dengan lingkungan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara berpikir anak. Yang pertama ada menguasai fungsi dan simbolis. Nah, ini dapat dilihat ketika anak sudah menggunakan bahasa yang lebih tersusun. Yang kedua ada imitasi. Di sini anak akan suka melakukan peniruan pada apa yang sedang dilihatnya. Yang ketiga ada egosentris dan centralized. Anak akan selalu berpikir tentang dirinya sendiri dan belum memikirkan tentang apa yang dirasakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pola perkembangan kognitif pada anak. Di sini saya akan memberitahu bahwa semua anak akan memiliki pola perkembangan kognitif yang sama. Yang pertama ada tahap sensori motori yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Nah, pada tahap ini mereka akan lebih banyak menggunakan indera dan gerak refleks. Yang kedua ada tahap praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Di sini mereka akan banyak mengenali simbol-simbol dan bahasa atau banyak mengenali gambar juga tentunya. Yang ketiga ada tahap konkret operasional. Di sini terjadi pada usia 7-11 tahun. Di sini anak akan mampu memecahkan masalah-masalah sederhana. Dan yang terakhir tahap format operasional yang terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Di sini anak akan mampu mengevaluasi cara berpikirnya. Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan ada perkembangan emosi.
Perkembangan emosi. Pasti udah sering lah ya dengar emosi. Emosi adalah sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Biasanya emosi ini merujuk pada pikiran atau perasaan. Di sini saya akan membagi emosi berdasarkan dua, yaitu emosi psikis dan emosi sensoris. Emosi sensoris yaitu emosi yang dihasilkan karena adanya dorongan dari luar tubuh, seperti lapar, rasa manis, kepanasan, kedinginan. Beberapa perasaan yang tergolong dalam emosi psikis. Yang pertama ada perasaan intelektual, yaitu perasaan atau keyakinan terhadap suatu kebenaran. Nah, yang kedua ada perasaan sosial, yaitu perasaan yang menyangkut pautkan hubungan dengan orang lain. Yang ketiga ada perasaan susila, yaitu perasaan yang berkaitan dengan norma-norma atau aturan ketuhanan, yaitu perasaan tentang keyakinan akan adanya Tuhan. Dan yang terakhir ada perasaan keindahan, perasaan akan keindahan segala sesuatu, bisa tentang kebendaan atau yang lain, seperti hal-hal gaib atau mungkin alam. Nah, ada beberapa karakter perkembangan emosi pada remaja. Yang pertama ada cinta dan kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kapasitasnya atau kebutuhannya untuk merasakan cinta, untuk merasakan dicintai orang lain. Yang kedua ada gembira. Setiap remaja pasti akan merasakan perasaan gembira ketika hal yang diinginkannya berlangsung dengan baik. Yang ketiga ada ketakutan dan kecemasan. Dan yang terakhir ada kemarahan dan permusuhan. Ini akan terjadi jika segala sesuatu yang diinginkannya tidak berlangsung. Terakhir ada kemarahan dan permusuhan. Emosi ini akan terjadi jika segala sesuatu berjalan tidak sesuai yang diinginkan atau segala sesuatu berlangsung. Dapat berfungsi sebagai bentuk komunikasi. Kemudian emosi juga dapat mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri individu. Dan yang ketiga, emosi juga dapat dijadikan sebagai penilaian lingkungan sosial terhadap seseorang. Emosi juga dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Dan yang terakhir, emosi dapat menghambat atau mempengaruhi aktivitas motorik. Ada beberapa bentuk emosi yang harus kita ketahui. Yang pertama ada takut, yang kedua ada malu, yang ketiga ada canggung, yang keempat khawatir, yang kelima kemudian, yang keenam ada cemburu, yang ketujuh ada duka cita, yang kedelapan ada keingintahuan, yang kesembilan ada kemarahan, dan yang terakhir ada kegembiraan. Berbicara tentang perkembangan pada anak tidak lepas dari peran orang tua sendiri. Ketika orang tua memberikan makanan yang bergizi, ketika orang tua memberikan nutrisi yang cukup pada anak, maka perkembangan fisiknya juga akan baik, seperti anak akan mempunyai berat badan yang ideal dan anak akan mempunyai tinggi yang ideal ketika diberikan makanan yang bergizi seperti itu. Nah, ketika orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk mencari tahu atau mengeksplor apapun yang ada di lingkungannya, maka proses berpikir anak akan menjadi lebih baik. Ketika itu juga dibarengi dengan memberikan nutrisi-nutrisi yang cukup. Kemudian ketika orang tua memberikan emosi yang baik pada anak, memberikan emosi yang cocok atau memberikan emosi yang pas, memberikan reaksi emosi yang pas atau menjadi teman dalam atau membimbing selalu. Nah, ketika orang tua selalu membimbing anak, mencurahkan kasih sayang dan perhatian tapi tidak berlebihan, maka perkembangan emosi anak juga pasti akan lebih. Ketika orang tua menjalankan perannya sebagai orang tua dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa anak dapat berkembang dengan baik, yaitu yang mencakup 3 aspek tadi: perkembangan fisik, perkembangan emosi, dan perkembangan kognitifnya. Seperti itu yang dapat saya jelaskan tentang 3 aspek tadi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon dimaafkan karena manusia adalah tempatnya salah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.